sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita membaca doa, sudah hadir semua ini? Sudah. Ada yang tidak hadir? Sudah. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Setelah saya absen, hadir semua, kita akan belajar tentang sejarah pada pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita tentu melihat ke belakang pelajaran-pelajaran yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kemarin. Kemarin kita belajar tentang sejarah siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham semua tentang siapa itu Nabi Muhammad? Sudah. Nabi Muhammad datang ke dunia ini dengan membawa agama Islam. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Agama Islam. Dasarnya apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, alhamdulillah semua anak sudah paham apa itu tentang siapa itu Nabi Muhammad. Untuk pelajaran hari ini kita belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sekalian, pelajaran kita yaitu perkembangan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tujuannya mengenal Khalifah pertama dari Khalifatur Rasyidin. Yang kedua apa? menjelaskan prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga apa? Menampilkan contoh perilaku berhadapan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah 3 poin yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Diingat-ingat anak-anak ya. Ini adalah 3 poin yang harus anak-anak kuasai. Ya, harus kuasai. Nanti pada akhir nanti ada tanya jawab. Oke. Itu adalah tujuan pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini ada biografi. Apa itu biografi? Biografi itu adalah sejarah siapa itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu lahir pada tahun 572. Wafatnya 23 Agustus 234 atau 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang pertama masuk Islam, dikenal dengan sebutan As-Sabiqul Awwalun. Ya, sebutan As-Sabiqul Awwalun. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sampai di sini mungkin dari anak-anak sudah paham. Ya. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, ini adalah dinamika pemerintahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq.
Coba salah satu dibaca. Dibaca. Anak kami. Sampean? Hah? Citra. Dinamika bidang agama. Beberapa hari setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kalangan yang bukan Arab Quraisy menyatakan kemerdekaan mereka karena menganggap bahwa ketundukan itu hanya berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Dinamika sosial masyarakat Muslim yang terdiri dari banyak elemen dan suku terancam hancur persatuannya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada peristiwa Saqifoh, dinamika politik, kestabilan politik yang dirintis Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur memburuk setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terbukti dengan adanya pemberontakan di luar Madinah. Stabilitas negara masa Abu Bakar As-Siddiq. Tercatat beberapa pemberontakan yang membahayakan kaum muslimin, yaitu kegiatan Ridha, pemberontakan Taulayyah, Sajah, dan Malik bin Nuwairah. Sudah? Terima kasih. Selanjutnya dari uraian kawan kita tadi, dari kawan-kawan sudah paham semua? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah berarti kita sudah menguasai siapa itu pemerintahan pada masa Abu Bakar Siddiq, dinamika yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Nah, lanjut ke selanjutnya, yaitu prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang gantian yang laki-laki. Sebentar ya, siapa ya? Siapa yang mau baca? Silakan. Kamu, oke. Mas Agung. Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq: 1. Memerangi kelompok pembangkang, yaitu A. Al-Aswad Al-Anjir, B. Musailamah Al-Kadzab, dan lain-lain. 2. Mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. 3. Meluaskan wilayah Islam. Coba saya tanya anak kami Mauras. Siapakah kelompok yang memerangi yang pertama? Yang kedua? Musailamah Al-Kadzab dan lain-lain. Musailamah Al-Kadzab dan lain-lain. Musailamah itu siapa? Pembangkang. Musailamah itu pembangkang Nabi pada waktu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Musailamah itu laki-laki atau cewek? Perempuan. Musailamah Al-Kadzab itu adalah perempuan yang mengaku-ngaku menjadi seorang nabi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah 3 prestasi yang didapatkan ketika pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Selanjutnya kita kalau tadi sudah paham semua ya? Insya Allah paham semua. Masuk ke sesmen ya. Tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab ini yang pertama, siapakah khalifah yang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang pertama. Yang kedua, apa arti As-Siddiq? Julukan khalifah pertama.
Yang ketiga, apa arti dari as-sabiqul awwalun? Yang tadi, yang pertama, ya, as-sabiqul awwalun itu apa artinya? Nanti dijawab bersama-sama. Yang keempat, apa arti dermawan? Ya. Yang kelima, apa arti kesederhanaan? Oke. Siapakah khalifah yang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, apa arti as-siddiq? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Yang ketiga, apa arti dari as-sabiqul awwalun? Hah? Siapa yang bisa? Ya, siapa yang mau baca? Siapa yang mau menjawab? Orang pertama masuk Islam. Orang pertama masuk Islam. Apa anak-anak as-sabiqul awwalun? Orang pertama masuk Islam. Yang pertama masuk Islam. Yang keempat, apa arti dari dermawan? Murah hati. Murah hati. Yang kelima, apa arti kesederhanaan? Cukup, tidak berlebih-lebih. Itulah adalah pinter semua anak kelas ini. Selanjutnya kita diskusi bersama-sama. Apa yang didiskusikan? Nilai-nilai perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, coba diskusi bersama-sama. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, sudah diskusi 10 menit nanti ya. Oke. Oke, udah selesai anak-anak? Sudah, pinter. Coba salah satu dari anak sekalian membacakan hasil diskusi pada kesempatan ini. Anak kami yang bernama Alzam, maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi mewakili dari kawan-kawan. Agak Hasil diskusi hari ini tentang nilai-nilai keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dermawan. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah ragu untuk menafkahkan hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Gigih menyebarkan Islam. Abu Bakar memberikan nasihat kepada sahabat mengerjakan sholat. Beliau juga memberi nasihat bahwa orang yang cerdas adalah orang yang bertakwa, setia dan sederhana. Abu Bakar selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau seorang sastrawan yang terkenal. Abu Bakar selalu berusaha meneladani sifat kemuliaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak, sudah selesai diskusi kita pada kesempatan ini. Silakan bangkunya ditata ulang balik semua. Selanjutnya, setelah kita membacakan hasil diskusi kita pada hari ini, maka pelajaran hari ini sudah selesai. Sudah paham semua anak-anak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan as-sabiqul awwalun, artinya orang pertama masuk Islam. Yang ketiga adalah peristiwa Saqifah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu peristiwa perpecahan akibat banyaknya elemen masyarakat yang ada. Maksudnya itu pada waktu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu banyak golongan-golongan, banyaknya pemikiran-pemikiran yang mengakibatkan
Dipecah. Yang keempat, beberapa pemberontakan yang membahayakan kaum muslim pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pemberontakan Tulaiha, pemberontakan Sajjah, dan pemberontakan Malik bin Nurai. Nah, itu adalah kesimpulan pada kesempatan ini. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari, anak-anak sudah bisa semua, menjawab tadi sudah bisa semua. Untuk yang terakhir nanti dikerjakan di rumah, kita menjawab pertanyaan ABC, memilih salah satu yang benar menggunakan format Google Form, ya, menggunakan format Google Form. Nanti saya WA ke HP anak-anak sekalian, nanti dikerjakan di rumah, ya. Sekian pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi